Hai Sobat Safety, welcome back to podcast ketiga, podcast yang ditunggu-tunggu. Di sini saya Aisyah Diva selaku moderator pada episode 11 ini. Nah, bagi teman-teman yang sedang mendengarkan atau melihat podcast ini, pasti sudah nggak sabar ya mendengar jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan. Nah, tenang saja teman-teman. Di sini kita memberikan jawaban yang asli ya teman, bukan janji-janji palsu seperti dia. Nah, karena kita sudah mendatangkan pembicara terbaik kita. Oke, langsung saja kita sapa pembicara kita pada episode hari ini. Halo, Assalamualaikum Pak. Bagaimana kabarnya? Mbak Diva. Ya, bagaimana kabarnya? Baik ya. Oke, alhamdulillah baik ya Pak. Nah, ini Bapak di sini kan selaku dosen dan alumni ya Pak. Mungkin bisa menceritakan Pak gimana pengalamannya dulu waktu menjadi mahasiswa aktif di K3 PPNS ini. Ya, waktu jadi mahasiswa ya, udah lama sekali ya, 10 tahun yang lalu ya. Jadi sama seperti teman-teman ya, mungkin cuma eranya mungkin agak beda. Dulu kan masih zamannya belum terlalu digital ya. Jadi dulu masih belum terbiasa ya dengan internet sudah ada, cuma akses untuk untuk belajar menggunakan internet itu masih minim. Jadi mungkin internet hanya untuk search ya, untuk mencari informasi, mencari referensi saja, tapi tidak seperti sekarang, seperti ada LMS, kemudian kita belajar bisa via Zoom misalkan, dulu belum ada. Cuma untuk penggunaan internet sudah dilakukan waktu itu. Untuk kalau untuk kegiatan ya sama, saya dulu tergabung di HIMA juga gitu ya. Oh gitu ya Pak. Ya. Oke, berarti terus ini juga saya kan sudah melakukan survei ya Pak sama teman-teman. Ini kalau nggak salah Pak Haidar pernah mengambil topik TA ya di tempat OJT-nya. Ya, karena memang kalau di Politeknik ya, vokasi itu kan memang untuk tugas akhir atau skripsinya itu memang harus berdasarkan permasalahan real yang ada di perusahaan. Jadi tempat paling enak, paling nyaman ya kita lakukan di OJT karena ada fasilitasnya ya, 6 bulan kita di sana. Berarti kalau bisa itu cari topik TA-nya itu di tempat OJT ya? Paling mudah, paling bagus hasilnya ya di tempat OJT. Iya. Kira-kira dari Pak Haidar ini langkah awalnya itu bagaimana Pak? Kok bisa sampai mendapatkan topik itu bagaimana? Ya, mendapat topik itu ya tentunya beda orang tentunya beda-beda inspirasinya ya. Kalau kita topik itu kan berdasarkan inspirasinya dari mana. Bisa waktu sebelum OJT kita menemukan itu waktu di kuliah gitu ya. Waktu misalkan kita ada mata kuliah, kemudian kita diminta untuk review jurnal, kita nemu topik gitu ya. Tapi kita kan belum menemukan masalahnya. Ya, sedangkan skripsi atau TA di Politeknik ya, di vokasi itu harus berdasarkan problem asli di industri. Apalagi kita K3, maka K3 itu sudah pasti topiknya selalu dari industri. Nah, kalau misalkan kita itu di awal sudah menentukan topik, tapi kemudian di tempat OJT ternyata topik yang kita minati itu ternyata enggak ada gitu ya, maka ya kita harus berubah gitu ya. Intinya adalah kalau menurut pengalaman saya ya, dengan bimbingan saya itu paling mudah langkah awal itu pertama kita harus tahu minat kita dulu. Jadi mahasiswa-mahasiswa ini harus tahu minatnya apa. Karena kalau misalkan TA itu berdasarkan minat ya, misalkan kita minatnya di ergonomi misalkan, atau di hygiene, atau misalkan di K3 proses misalkan, atau safety proses ya, atau misalkan K3 konstruksi. Nah, topik yang menarik itu kalau misalkan dijadikan TA ya, tentunya dengan menemukan permasalahan di industri ya, itu akan mengerjakannya itu lebih effortless ya, karena sesuai dengan passion minatnya, gitu ya. Iya. Idealnya seperti itu idealnya. Oh gitu, berarti harus menentukan minatnya dulu mau kemana, terus baru nyari industrinya gitu ya Pak. Oh gitu. Lalu buat suka dukanya Pak Haidar selama OJT dulu gimana Pak? Kalau pengalaman saya mungkin sudah terlalu jauh ya, mungkin sharing ini aja ya, teman-teman kemarin bimbingan saya ya. Jadi banyak yang sudah menentukan topik di awal, waktu perkuliahan itu sudah menentukan topik di awal, sudah punya passion di mana. Tapi kendala yang seringkali ketika kita terjun di tempat OJT itu adalah apa yang kita ambil itu ternyata di tempat OJT tidak ada. Nah, ada itu artinya misal
passionnya di K3 konstruksi misalkan. Nah ternyata tempat OJ-nya di manufacturing. Kebetulan waktu itu tidak ada proyek konstruksi sama sekali. Otomatis kan data-data kita nggak bisa paksakan ada di situ ya. Iya. Nah itu ya terpaksa harus cari topik yang lain. Itu permasalahan yang seringkali ada itu. Makanya kita harus fleksibel, jangan terlalu apa ya namanya, idealis boleh tapi jangan terlalu kaku ya. Kita harus bisa apa namanya sesuai dengan kondisi. Kalau misalkan di tempat OJT itu tidak ada masalah yang kita harapkan ya maka kita harus cari masalah yang lain. Nanti baru kita cari apa namanya pengembangannya di mana. Jadi ada dua cara sebenarnya. Cara pertama itu kita tentukan topik kita dulu ya. Kemudian kita cari permasalahan yang ada di tempat OJT, itu idealnya. Tapi kalau misalkan nggak ada, maka kita cari masalahnya dulu, baru kita cari peluang risetnya di mana. Itu idealnya seperti itu. Oh gitu ya Pak. Iya. Berarti harus fleksibel ya Fleksibel, Pak, nggak betul. boleh terlalu idealis. Iya. Kalau idealis nanti ya itu tadi nggak nemu-nemu. Iya, nanti akhirnya nggak nemu, nggak selesai nanti akhirnya. Iya, benar. Terus kira-kira aspek apa sih Pak yang harus ada itu saat mencari topik Ya, TA-nya? saat pertama tadi ya problem itu harus ada. Jadi kebanyakan masalah yang saya temukan ya waktu nguji TA itu teman-teman K3 itu kurang dalam menggali permasalahan yang ada di perusahaan gitu ya. Itu penting karena apa? Karena TA kita itu harus berdasarkan problem yang ada di perusahaan. Jadi harus mengeksplor gitu ya. Satu. Jadi masalahnya harus kuat permasalahannya. Misalkan tentang data-data kecelakaannya itu harus ada, penyebab kecelakaannya itu ada, sehingga kita untuk masuk ke metode itu bisa sesuai gitu ya. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, meskipun kita sudah menemukan problem, tapi kita harus tahu apakah topik yang kita ambil itu sudah ada apa belum. Ya, pasti ada karena namanya riset itu selalu tidak mungkin berawal dari nol gitu ya. Pasti sudah ada riset-riset sebelumnya. Nah, PR kita adalah mencari kebaruannya. Jadi nanti teman-teman kalau belajar metode penelitian nanti akan diajari tentang menemukan research gap ya. Nah itu menemukan gimana sih kita menentukan topik yang agar ada kebaruannya terhadap topik-topik yang sudah ada TA sebelumnya atau jurnal-jurnal sebelumnya, itu bisa dilakukan dari research gap itu gitu. Oh gitu, berarti harus selalu update ya Pak ya, buat betul, masalahnya. Betul. Itu habit itu harus dimulai dari perkuliahan. Jadi setiap mata kuliah itu kebiasaan itu ya. Mencari jurnal-jurnal untuk setiap mata kuliah itu sudah harus mulai dilakukan, sehingga nanti ketika waktunya TA ya biasanya semester 7 ke atas itu sudah terbiasa, sudah siap. Iya. Gitu. Soalnya jurnal-jurnal itu kan juga banyak ya Pak ya. Iya, jadi kalau nggak kebiasa nanti kayak males-malesan. Betul. Iya, terus Pak, buat Pak Haidar ini prosesnya itu apa aja Pak yang udah dilaluin waktu OJT-nya? Waktu OJT ya? Iya. Tentunya OJT itu kita pertama ya kita harus ikuti ini dulu ya, ikuti apa yang diprogramkan oleh perusahaan. Nah ini agak berbeda kalau OJT sekarang itu kan ada mata kuliah titipan. Oh gitu. Ya teman-teman sekarang yang nantinya akan OJT semester 6 itu agak berbeda dengan tahun-tahun yang dulu ya. Sekarang ada mata kuliah titipan. Nah ini saya lihatnya malah peluang ya, karena mata kuliah itu dititipkan sehingga nanti akan muncul permasalahan-permasalahan di perusahaan terkait dengan mata kuliah itu. Nah, jadi itu akan bisa memicu kita untuk menemukan topik lebih mudah sebenarnya, karena lebih lama kan waktunya dan per topik gitu ya. Itu. Berarti nanti itu bisa muncul secara spontan gitu ya Pak, inspirasinya? Bisa secara spontan ya, bisa dipaksakan juga ya, karena ada kalanya kita ketika ngobrol dengan pembimbing di lapangan ya, di tempat UJT itu langsung muncul masalah, kemudian kita diberikan insight gitu ya, diberikan ini loh topik ini bisa dijadikan TA gitu ya. Ada kalanya tidak gitu ya, jadi kita yang harus menemukan sendiri, ada kalanya seperti itu. Ada kalanya inspirasi itu bisa dari ketika kita bimbingan dengan pembimbing dosen kita gitu, ada yang seperti itu. Ada juga yang ketika kita baca jurnal nemu gitu. Jadi ide itu bisa datang dari mana-mana gitu ya. Masalahnya kita ada di tempat itu enggak. Kalau misalkan kita enggak pernah baca, kita enggak pernah diskusi dengan pembimbing UJT, enggak pernah diskusi dengan dosen, nah maka ya enggak mungkin dapat ujuk-ujuk dari langit, itu enggak mungkin ada gitu ya. Benar. Harus tetap usaha ya. Iya, berarti harus banyak-banyak Iya. mencari informasi. Betul, ya Pak. Harus kooperatif ya. Berarti nanti kalau misal OJT itu buat
buat kebijakannya itu berbeda-beda ya Pak tiap tahunnya atau Eh, Kalau perubahan yang signifikan itu ini ya tahun kemarin yang sekarang sedang OJT belum selesai itu angkatan berapa itu ya? Angkatan 2017 kalau nggak salah atau 18 ya. Yang angkatannya Indis dan kawan-kawan itu ya. Nah, itu mulai ada perubahan. Tapi kalau saya lihat untuk tahun-tahun berikutnya akan tetap seperti ini. Jadi teman-teman nanti pasti semester 6 akan berangkat OJT selama 1 tahun dan itu ada mata kuliah titipan. Nah, itu manfaatkan untuk mencari topik TA. Emang ya sudah 1 tahun OJT tapi pulang-pulang masih kosongan ya nggak dapat. Harusnya pulang-pulang itu sudah dapat gitu siap untuk sidang gitu sudah harusnya. harus membekali Iya, ya harusnya. Pak ya. Dan nanti OJT pasti ada dosen pembimbing dari kampus ya Pak. Ya, jadi karena kita sekarang tadi ya ada tiap mata kuliah, jadi setiap OJT itu setiap mata kuliah itu ada dosen pembimbing dari kampus, dosennya ya. Misalkan ada tugas ergonomi, nanti ada dosen tugas ergonomi, nanti tugas teknik identifikasi bahaya dan manajemen risiko itu ada sendiri, gitu ya. Oh, itu udah ditentukan kampus atau kitanya yang mencari sendiri Kalau Pak? untuk pembimbing ya, pembimbing per mata kuliah itu sudah ditentukan dari kampus. Nah, tapi untuk kalau memang teman-teman sudah serius untuk tugas akhir, mau ini ya, mau membuat proposal, maka nanti beda lagi. Itu teman-teman yang bisa memilih, gitu, Oh memilih begitu. pembimbing, calon pembimbing ya namanya ya. Iya, calon pembimbing. Terus kalau misal udah dapet judul, udah menyusun TA-nya itu untuk pengajuannya itu melalui dosen pembimbing tersebut atau Nah, bagaimana, Pak? kalau teman-teman sudah dapat ini ya, mungkin topik atau mungkin sudah ada kerangka penelitiannya, ya teman-teman bisa mencari sendiri ya. Artinya menurut teman-teman pembimbing atau dosen yang kira-kira itu sesuai dengan topiknya. Ya, yang pertama itu harus sesuai Sesuai topiknya. topik. Misalkan topiknya itu terkait dengan teknik identifikasi bahaya misalkan. Ya jangan ke dokter am. Dokter am itu ke kesehatan misalkan Iya. ya, misalkan seperti itu. Atau misalkan topiknya terkait dengan K3 konstruksi, maka ya yang cocok ya ada Pak Lukman, ada Pak Khairul Rizal misalkan ya. Jadi Iya. harus tahu untuk topik-topik tertentu yang spesifik itu dosen-dosennya itu siapa saja. Nah, itu satu ya, jangan asal milih satu. Kemudian idealnya kan kalau kita tugas akhir itu kan kalau pembimbingnya itu sudah kenal, sudah tahu karakteristiknya kan lebih enak, lebih nyaman. Iya, Jadi benar-benar. bisa misalkan yang menurut teman-teman itu kira-kira cocok ya untuk diajak diskusi, ditemui itu mudah itu boleh seperti itu. Tapi yang pertama tadi ya harus sesuai dengan topiknya masing-masing gitu. Iya. Berarti harus dicari tahu dulu ya, Pak. Oh, dosen ini ternyata Backgroundnya apa? backgroundnya apa Iya. gitu ya. Oke, mungkin dari Pak Haidar nih ada pesan dan kesan buat teman-teman yang mungkin lagi OJT atau pada semester awal masih bingung OJT itu apa gitu. Mungkin Ya. bisa Pak. Ya untuk yang teman-teman OJT dulu ya, yang teman-teman yang sedang OJT sekarang sudah masuk ke semester kedua ya. Semester kedua harusnya teman-teman sudah dapat banyak ya topik-topik TA yang mungkin gitu ya. Nah, kalau misalkan belum, maka harus segera silakan teman-teman gali problem sebanyak-banyaknya, banyak-banyak diskusi dengan pembimbing yang ada di lapangan dan juga pembimbing yang ada di PPNS ya di kampus atau dosen masing-masing sudah arahnya ke sana. Kemudian banyak-banyak baca ini ya jurnal ya sehingga nanti pulang-pulang itu sudah dapat topik TA yang cukup. Nah, untuk yang mahasiswa yang belum UJT ya, ada mungkin yang semester 1 sudah kepikiran TA ini visioner sekali ya. Iya. Atau mungkin yang mau menjelang UJT ya. Nah, itu tadi ya. Yang pertama teman-teman ya harus mulai mencari kira-kira passionnya itu di mana. Kan K3 ini kan luas ya. Jadi teman-teman saya yakin tidak mungkin semua mata kuliah atau semua bidang di K3 itu mungkin menguasai, tapi yang mana yang passionate gitu ya, yang paling nyaman untuk dipelajari, yang nyaman itu maksudnya untuk belajar itu effortless gitu loh ya. Jadi nggak usah ngedu-ngedu ya bahasanya ya, tapi sudah bisa gitu ya. Kira-kira yang kira-kira seperti itu tuh mata kuliah apa. Nah, itu kalau sudah seperti itu silakan digali lagi ya. Cari jurnalnya yang terkait misalkan ergonomi, cari jurnal ergonomi, misalkan K3 kimia misalkan ya cari tentang itu ya. Kemudian nanti teman-teman coba cari kira-kira topik yang cocok untuk teman-teman itu apa. Ya. Meskipun topik ini masih sementara karena nanti teman-teman harus di tempat UJT. Nah,
Maka penting teman-teman untuk menentukan tempat UJT. Nah ini ya, menentukan tempat UJT itu penting karena itu menentukan nanti topik teman-teman. Jadi teman-teman yang mempunyai passion tertentu kalau bisa memilih, maka teman-teman nanti pilih tempat UJT yang sesuai dengan keinginannya. Atau misalkan teman-teman ingin bidangnya itu manufaktur, maka nanti tempat UJT-nya cari yang manufaktur. Atau misalkan yang di kemaritiman boleh misalkan di Pelindo atau di tempat yang lain ya misalkan, atau misalkan di migas ya boleh apply di Pertamina atau misalkan di PGN dan seterusnya, agar nanti itu sesuai dengan ideal ya, teman-teman passionnya apa, tempat ujinya tepat, sehingga nanti pulang-pulang dapat topik TA yang sesuai, nanti ngerjakannya bisa nyaman lancar gitu ya. ya. Berarti harus menentukan passion dulu, habis itu menentukan tempatnya, dan kalau misal nggak sesuai passion harus fleksibel ya Pak ya? Ya fleksibel. Makanya idealnya kan harus sesuai. Kalau nggak sesuai ya apa boleh buat, tetap harus diselesaikan. Karena ya tujuan kita kan selesai dengan nilai terbaik ya, nanti di wisuda, kemudian nanti orang tuanya bangga kan itu ya. Mulai prosesnya nanti ya lika-liku biasa ya. Ya betul. Berarti harus gali informasi sebanyak mungkin ya Pak. Ya, jadi itu tadi ya teman-teman jawaban dari pertanyaannya yang sudah kalian berikan kepada kami. Dan untuk teman-teman nih yang mempunyai pengalaman berbeda dari Pak Haidar, bisa banget membagikan pengalamannya di kolom komentar maupun di kolom komentar YouTube ataupun Instagram dengan mengetek Instagramnya Pak Haidar. Oh ya, Haidar Natsir. Ya, Haidar Natsir dan juga Instagram Himatek K3. Ya, terima kasih banyak ya Pak Haidar, makasih, Mbak karena Diva. sudah membagikan pengalamannya sama-sama. kepada kami dan bisa menjadi kaca pembelajaran untuk kita semua. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan menonton podcast K3 episode 11 ini. Terus pantau dan saksikan podcast K3 episode selanjutnya. Saya Aisyah Diva selaku moderator pada episode hari ini. Pamit undur diri, tetap semangat dan stay safe. Bye semuanya.